Jadi AI ini memang kayak kendaraan supercar lah saya bilang gitu ya. Tapi kalau kuncinya kita nggak tahu cara ngidupinnya, percuma gitu. Nggak akan bisa keluar dari garasi tuh supercarnya. Kayak kita nggak tahu bensinnya harus pakai oktan berapa, kita nggak tahu cara untuk ngidupin mesinnya. Jadi dia akan ngejogrok aja tuh kalau Ferrari ya ditaruh di garasi gitu. Di AI di sini kuncinya itu ada di kita Bapak Ibu. Sekarang itu bicara generative AI atau artificial intelligence itu udah cukup banyak banget tools yang bisa kita gunakan. Bahkan nanti saya akan kasih lihat ke Bapak Ibu salah satu toolsnya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, nikmat syukur dan bisa bersilaturahmi dalam webinar ini melihat bahwa AI ini sebetulnya itu seperti apa pemanfaatannya. Kemudian apa yang bisa kita optimalisasi dari AI ini. Bagaimana cara pemanfaatannya. Mulainya dari mana gitu bahwa dalam berbisnis ini membutuhkan suatu framework. Di Ziyadah formula ini kita melihat bahwa kita menggunakan di sini framework takwa, Bapak Ibu. Dan takwa ini kan secara sederhananya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi dalam setiap strategi bisnis kita, ternyata kalau misalnya bisnis kita ada suatu masalah yang perlu dievaluasi itu, kadang-kadang kita langsung ngelihat dari sisi produknya seperti apa ya, marketingnya bagaimana ya, kemudian dari sistemnya bagaimana dan lain-lain. Kita melihat bahwa yang perlu diperbaiki di sini adalah dari sisi people-nya. Makanya Bapak Ibu kalau ngelihat di sebelah kiri saya di sini ada people development ya. Di sini ada people development dan tim development untuk bisa merubah orangnya terlebih dahulu gitu. Makanya hari ini saya akan memulai dari mindset kita dulu melihat dari sisi AI. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat produktif dan positif seperti itu. Dengan kondisi saat ini bahkan sudah masuk ke dalam agentic AI, suatu proses yang memang tadinya itu repetitif itu bisa digantikan oleh AI. Jadi saya melihat bahwa AI ini bisa menjembatani di sini adalah jurang gitu ya antara potensi yang ada yang AI miliki saat ini dengan opportunity-opportunity yang memungkinkan kita untuk bisa menuju ke sana ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat dari prinsipnya pengusaha muslim, tentunya kita pengen bisnis kita long term, pengen bisa diwariskan. Kemudian kita pengen juga menghindari pemborosan dilakukan, bagaimana supaya lebih efisien. Inilah tujuan dari AI sendiri ketika kita mau mengimplementasikannya dalam kesehari-harian kita. Kalau secara sederhananya memang AI ini cabang ilmu komputer ya Bapak Ibu. Cabang ilmu komputer itu cukup banyak. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada lingkaran ya, ada lingkaran yang paling luar di sini ya selama ini orang gunakan itu ada AI ataupun kecerdasan buatan. Jadi tujuannya itu gimana menciptakan suatu machine learning yang bisa berpikir dan juga bertindak seperti manusia dengan pendekatan ataupun pembelajaran. Nah, AI di sini konsep payungnya adalah AI, kemudian dia belajar dari mana? Dia belajar dari data. Saya ingat banget ketika ChatGPT baru rilis itu dia baru belajar miliaran data Bapak Ibu, tapi sudah cukup kompleks bisa menjawab. Tapi sekali lagi ketika kita bicara AI, AI di sini adalah tools ya Bapak Ibu. Tools ini harus ada yang bisa mengendalikan. Tools ini tergantung pemanfaatannya. Tools ini tergantung kita mau menggunakannya untuk optimalisasi apa, seperti itu ya. Jadi AI ini memang kayak kendaraan supercar lah saya bilang gitu ya. Tapi kalau kuncinya kita nggak tahu cara ngidupinnya, percuma gitu. Nggak akan bisa keluar dari garasi tuh supercarnya. Kayak kita nggak tahu bensinnya harus pakai oktan berapa, kita nggak tahu cara untuk ngidupin mesinnya. Jadi dia akan ngejogrok aja tuh kalau Ferrari ya ditaruh di garasi gitu. Di AI di sini kuncinya itu ada di kita Bapak Ibu. Sekarang itu bicara generative AI atau artificial intelligence itu udah cukup banyak banget tools yang bisa kita gunakan. Bahkan nanti saya akan kasih lihat ke Bapak Ibu salah satu toolsnya ya. Ini bisa memiliki kemampuan untuk analisis data yang cepat dengan volume data yang besar. Dia bisa melakukan predictive analytic, dia bisa melakukan personalisasi layanan. Nah, ini kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu yang bergerak di bidang jasa atau service,
Saya baru saja menerapkan salah satu AI untuk chatbot. Jadi modelnya lebih bagus dibandingkan chatbot. Dia bisa dilatih untuk bisa menjawab kebutuhan pertanyaan-pertanyaan konsumen kita yang spesifik terkait dengan produk kita gitu. Jadi personalisasi layanan itu gitu. Dan bahkan ada salah satu AI yang sudah diintegrasikan dengan WA dan itu salah satu yang pertama juga mungkin kalau saya lihat servisnya ada di Indonesia untuk bisa melakukan lebih jauh proses-proses analisanya dengan menggunakan AI. OCR-nya pun kalau OCR itu kayak scanning ya dan bahkan untuk bikin reportingnya pun udah bisa detail hanya cukup dengan menggunakan format WA gitu. Bapak Ibu, saya ambil salah satu contoh aja itu saya sampaikan. Itu ada bagaimana cara kita bisa membuat suatu ini ya, membuat suatu website tapi tanpa menggunakan coding gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud dengan code di sini, kalau misalnya Bapak Ibu lihat, ini namanya ada string code. Jadi ini salah satu kalau misalnya kita mau bikin website, itu untuk cara lama itu kita dengan menggunakan code ya. Ini salah satu headernya aja cukup panjang, itu kita ada stringnya bisa sampai ratusan kalau saya tarik ke bawah itu. Dan ini cukup banyak ini. Ini baru bicara dari sisi admin header. Perkiraannya itu Bapak Ibu kalau waktu dulu bikin ini sekitar 480 sampai dengan 1000 jam. Kalau misalnya kita lihat dari sisi no code, kekuatan kreasi tanpa batas gitu. Dan transformasinya Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini adalah dengan menggunakan code cukup kompleks dan juga integrasi. Kalau di situ tuh dibilangnya ada front end sama back endnya. Jadi depannya tampilannya mau gimana, database-nya seperti apa, itu perlu dikoneksikan. Kira-kira butuh waktu berapa lama? 30 menit. Oke, dari Pak Muhammad Ridwan. Pak Ido 5 menit. Luar biasa. Evi, 1 menit. Waduh. Manual 5 hari, AI 3 menit dari Abbas Suwandi. Dari Pak Akbar 10 menit. Oke. Kira-kira berapa menit ya Bapak Ibu? Yang tadi sudah disampaikan yang lumayan cukup menyerempet itu dari Mbak Evi Salenda tuh. Itu kurang lebih 1 menit ya. Dan bahkan 30 detik. Bapak Ibu kebayang nggak sih kita dulunya butuh waktu sekitar ratusan jam. Kemudian saat ini kita hanya butuh kurang dari 1 menit. Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa lama kita mau mendesain atau membuatnya menjadi lebih menarik. Kurang lebih dari 1 menit untuk membangun pondasinya dulu. Karena paling terpenting kan pondasinya. Kalau kita punya rumah, kita yang paling penting kan pondasinya dulu nih. Pondasinya udah jadi, tinggal isi dalemannya. Nah itu yang butuh waktu cukup lama gitu ya. Karena kan namanya isi barang-barang rumah pasti cukup lama ya. Bapak Ibu, jadi kenapa AI ataupun no code ini menjadi suatu keharusan strategis? Karena yang pertama dia mencapai efisiensi operasional, menghemat ratusan jam, kita lebih bisa lebih produktif. Kemudian memaksimalkan profitabilitas. Kenapa? Ketika kita punya ide, misalnya tadi ya, kita mau buka tadi Pak siapa itu? Mau buka usaha tadi ya? Saya lupa skincare atau apa tadi. Kalau misalnya untuk memaksimalkan profit, misalnya Bapak udah punya ide, Bapak udah tahu nih mau launchingnya itu di tanggal berapa. Kemudian Bapak bikin website 1 hari jadi, semua produk dimasukin, Bapak udah langsung ke listing ke Google Index. Kemudian SEO-nya itu kayak search engine optimizer itu gampang mudah dicari gitu ya. Bisa masukin nomor WA, masukin AI 24 jam, bisa orang tanya apapun bisa dijawab. Nah, kira-kira kalau punya toko 24 jam dan open dan stabil gitu ya dan bahkan sudah ke indexing di Google, berbeda nggak kalau misalnya kita cuma buka, oke kita punya ruko gitu ya, kita punya ruko dan orang butuh waktu untuk bisa mengundang traffic, tapi ini kita bicara pasarnya itu nasional gitu. Kalau website ini kan global, bisa diakses internet, bisa kita bisa bilang pasarnya udah multinasional. Untuk bikin website itu waktu dulu mungkin hanya untuk orang-orang coder gitu ya, orang-orang developer yang memang punya kemampuan khusus gitu. Tapi sekarang saya bilang kita sudah masuk ke era demokratisasi teknologi. Jadi platform AI ini memungkinkan perusahaan-perusahaan yang bahkan tidak memiliki background teknis itu bisa membangun aplikasi, bisa membangun alur kerja yang lebih efektif. Bapak Ibu, saya bukan orang engineer ataupun sebagai developer. S1 saya di ekonomi dan kemudian S2 saya lebih ke marketing management dan lebih ke business development. Jadi nggak punya background dari si IT. Artinya kita berangkat dalam satu step yang sama gitu. Cuma bedanya saya cuma mulai duluan aja gitu. Kita nggak bisa lagi memungkiri bahwa AI ini menjadi keseharian kita dalam kegiatan yang bisa lebih produktif. Jadi kita aware dulu nih bahwa memang ada tools yang harus kita sadari
Dan ini harus bisa dioptimalisasi dengan secara tepat gitu. Kemudian kita harus bisa melihat nilai-nilai apa sih yang memang kita bisa implementasikan. Tadi ya di Ziada framework, nilai-nilai ini tentu harus berdasarkan prinsip takwa, bagaimana AI yang pemanfaatan penggunaan ini harus bernilai positif. Dan strategi apa yang harus kita lakukan, itu akan kita bicara dari kedua. Setelah kita paham dari sisi nilai-nilai AI-nya itu sendiri seperti apa, kemudian kita bicara implementasinya bagaimana nih kalau di sales, bagaimana di pemasaran, bagaimana di operasional, bagaimana di keuangan. Sampai kita bicara implementasinya ini, apa yang harus kita pertahankan. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini eh, saya ingin menyampaikan bahwa kita aware dulu ya. Tadi saya langsung menjelaskan, melihat Bapak Ibu bisa melihat sendiri beberapa tahun kebelakangan itu cuma dalam jangka waktu 3 tahunan ya. Dalam jangka waktu 3 tahunan itu, bahkan kalau untuk sekarang ini, untuk bikin coding itu udah sangat dipermudah gitu dengan menggunakan AI. Kemudian kita evaluasi pun juga harus berdasarkan dari sisi data sampai kita nanti penentuan tujuan dari bisnisnya. Jadi pemahaman dengan nilai yang jelas ini akan menyusun blueprintnya secara jelas gitu ya. Kita harus bisa melakukan analisa proses bisnis dulu yang ada sekarang ini. Halal, Transform, Accelerate, Ziyadah Consulting.